Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan PPT dan juga materi mengenai Ankasa. Ankasa merupakan singkatan dari Mata Pencarian Masyarakat Arab Sebelum Islam dan merupakan salah satu bab pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 3 MI. Langsung saja kita mulai ya. Masuklah kita ke menu beranda. Pada menu beranda ini kita bisa melihat menu-menu yang lain, yaitu profil, tujuan, materi, dan evaluasi. Sebelum masuk ke menu selanjutnya, kita lihat dulu petunjuknya. Petunjuk penggunaan. Beranda kita klik untuk menuju halaman awal, profil kita klik untuk menuju halaman data penulis, tujuan kita klik untuk menuju halaman tujuan pembelajaran, materi kita klik untuk menuju halaman materi, dan evaluasi kita klik untuk menuju halaman evaluasi. Lanjut kita akan ke menu profil untuk mengetahui data penulis. Di sini ada data penulis. Nama Siti Aisyah Al-Alin, NIM 126205213 dan dosen pengampu adalah Ibu Maftuka MPD. Lanjut kita masuk ke menu tujuan. Di menu tujuan ini kita bisa melihat bahwa ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghargai makna positif dari mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menjalankan sikap kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang keempat, mengorganisasi informasi tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Lanjut kita masuk ke menu materi untuk mengetahui materi. Penduduk dibagi menjadi 2. Penduduk yang tinggal di kota dan tinggal di desa. Penduduk Arab yang tinggal di kota dinamakan suku Hadari. Mata pencarian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Golongan penduduk inilah yang jumlahnya lebih banyak. Mata pencarian mereka adalah bertani dan berternak. Lanjut kita klik icon di kanan bawah, tombol next. A. Beternak. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka memanfaatkan daging, susu, dan bulu domba ternaknya. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang yang memiliki banyak hewan ternak akan terlihat seperti orang berada atau orang kaya. Binatang ternak yang mereka pelihara diantaranya adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selain masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan juga ada yang beternak sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri dan ada pula yang milik orang lain. Seperti Nabi Muhammad ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud adalah seorang penggembala. Next. B. Bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan tanah di padang pasir umumnya sangat gersang dan panas. Namun, juga masih ada sebagian tanah yang subur. Lahan yang subur biasanya terletak di lembah-lembah yang terdapat air dan sering hujan. Tanah pertanian ditanami buah-buahan dan sayuran yang kemudian dikirim ke kota Mekah dan Madinah. Buah yang biasanya ditanam di Arab adalah buah kurma. Buah kurma memiliki banyak kegunaan. Bijinya digunakan sebagai makanan unta, sari kurma digunakan sebagai campuran susu, batang kayunya digunakan sebagai bahan bakar memasak, daunnya dijadikan sebagai atap rumah, dan dahannya dijadikan sebagai tali tambang. Di wilayah pesisir pantai atau daerah Yaman merupakan penghasil gandum dan kopi, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di wilayah Oman. Wilayah Hadramaut dan Mahroh menghasilkan palawija. Tumbuh-tumbuhan ini dijadikan komoditas perdagangan di wilayah Arab kala itu. Next. C. Berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di daerah Mekah dan Madinah mayoritas adalah seorang pedagang. Bahkan mereka berdagang sampai ke luar negeri. Perjalanan yang mereka lakukan dengan berjalan kaki, naik unta, dan naik kuda. Negeri tujuan mereka adalah Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Rombongan pedagang itu
biasanya disebut dengan kafilah. Para kafilah biasanya pergi membawa barang dagangan berupa kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu pulang, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian yang dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di kota Mekah kala itu adalah Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zilmajad, dan Pasar Majnah. Next. Di sini kita bisa melihat visualisasi kehidupan masyarakat Arab di masa lampau sebelum Islam datang. Kita klik untuk memperjelas gambar ya. Di sini kita bisa melihat masyarakat Arab yang tinggal di wilayah yang subur bisa bertani. Back kembali. Kita klik lagi salah satu gambar untuk memperjelas gambar. Di sini juga kita bisa melihat aktivitas masyarakat Arab sebelum masuknya Islam adalah berdagang. Seperti berdagang kain sutra di sini bisa kita lihat dengan jelas ya. Baik, untuk kembali. Kita next. Rangkuman. Penduduk yang tinggal di kota disebut dengan hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang. Sedangkan penduduk pedesaan disebut badawi atau badui yang suka berpindah-pindah tempat dan mata pencarian mereka adalah beternak dan bertani. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat badui. Mereka menggiring ternaknya ke daerah padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaibar, dan yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada sektor pertanian. Setelah kita memahami materi dan membaca rangkuman, kita masuk ke menu evaluasi. Di menu evaluasi, kita menemukan dua menu lagi, yaitu menu kuis dan soal esai. Kita masuk ke menu kuis, kita klik kuis dulu ya. Klik, ada contoh soal di sini. Apakah fungsi dari memelihara domba bagi masyarakat Arab? Kecuali kita pilih salah satu jawaban, misalnya yang B, bulunya dibuat pakaian, kita klik. Ternyata jawabannya salah. Kalau jawabannya salah akan muncul emoticon seperti tadi ya. Kita klik jawaban yang benar. Jawabannya D. Bila jawabannya benar, maka akan muncul emoticon seperti ini. Lanjut, kita masuk ke soal yang pertama. Negara manakah yang dikunjungi masyarakat Arab sewaktu berdagang? Kecuali jawabannya apa tadi? Seperti di materi? B. Kairo. Ya, betul. Lanjut ke soal yang kedua, kita klik nomor 2. Pasar yang menjadi pusat perdagangan di Mekah adalah Pasar Ukas. Ya, betul. Kita klik soal yang ketiga. Klik nomor 3. Mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam adalah apa tadi jawabannya? C. Ya, betul. Kita klik tombol next yang ada di sebelah kanan tombol nomor 3. Untuk kembali ke menu evaluasi, kita klik soal esai untuk melihat soal esai. Lanjut, kita klik next. Ya, ternyata perjalanan kita sudah selesai. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.